Nah, perkenalkan, nama kakak Muhammad Nawaf dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini kakak akan mencerita sebuah dongeng. Ada yang tahu dongeng apa itu? Iya, betul. Hari ini kakak akan mendongeng yaitu sebuah dongeng tentang harimau berguru kepada sang kucing. Ada yang pernah mendengar dongeng tersebut? Nah, kalau belum, simak baik-baik. Nah, menurut cerita zaman dahulu, ketika para binatang dapat bercerita menarik tentang sang kucing yang menjadi guru. Dikarenakan sang kucing adalah salah satu guru yang disegani oleh semua binatang di sekitarnya. Kenapa? Karena sang kucing banyak dikagumi dengan kepintarannya, kepandaiannya, ataupun kebijaksanaannya, serta keadilannya yang membuat semua binatang lain menaruh hormat kepada sang kucing. Nah, tetapi semakin hari semakin meluaslah berita tentang terkenalnya sang kucing sebagai guru. Karena di samping dengan keahliannya itu, sang kucing pun selalu menjawab permintaan-permintaan sang murid yang ingin belajar kepadanya. Tetapi pada akhirnya, sang kucing mendapat julukan sebagai guru besar. Nah, di antara sekian banyak muridnya, hanya harimaulah salah satu murid yang cerdas. Nah, dia ingin belajar memanjat pohon kepada sang guru besar itu. Nah, sang guru pun mendengar permintaan muridnya itu. Tetapi sang kucing menerangkan dulu terlebih dahulu, menerangkan dengan panjang lebar tentang cara memanjat pohon. Nah, tetapi ia mulai berpikir, karena kucing harus lebih pintar dari sang harimau maupun binatang yang lainnya. Nah, dari situlah mulailah muncul etikat tidak baik dari sang guru di dalam hatinya. Nah, kenapa? Karena sang guru ingin supaya ilmu itu menjadi miliknya sendiri. Ia tidak mau ilmu itu dimiliki oleh binatang lain selain dirinya. Nah, sang guru pun selalu berusaha mengulur-ngulur waktu dan berharap sang harimau ini melupakan keinginannya tersebut untuk belajar memanjat pohon. Dan sang guru pun tidak bosan-bosannya mengajari cara lain seperti cara menerkam ataupun cara berenang dan lain-lain. Nah, khusus kepada sang harimau, sang guru mengajari cara berenang di air yang arusnya sangat deras sekali. Nah, sang guru pun berharap sang harimau ini tidak lagi menuntut ia untuk belajar memanjat pohon. Saut sang guru, "Hihihi, kalian senang ya bisa berenang," kata sang guru. Kemudian sang harimau pun menjawab, "Benar guru." Nah, pada suatu hari sang harimau pun mulai tidak sabar untuk segera ingin belajar memanjat pohon. Nah, pagi-pagi sekali ia menemui sang guru. Namun, sang guru pun tetap berusaha untuk menunda lagi dengan menghiburnya. Nah, singkat cerita, sang guru pun bertanya kepada sang harimau, "Akan kau gunakan untuk apa ilmu itu?" tanya sang guru kepada sang harimau. Kemudian sang harimau pun menjawab, "Ya, sebagai bekal guru," jawab harimau dengan sedikit menutupi agar ia disangka binatang yang baik hati pada sesama binatang lain. Nah, sang guru pun melanjutkan perkataannya dengan suara yang agak pelan dan berwibawa. Kata sang guru, ilmu itu tak cukup hanya sebagai bekal saja. Harimau pun mulai gelisah. Rupanya sang guru besar itu sangat keberatan menurunkan ilmu itu. Nah, ia berusaha menambahkan uraian jawaban yang lebih baik lagi dan masuk di akal. Saut sang harimau, "Ya, untuk dimanfaatkan," ujar sang harimau. Tetapi sang guru pun bertanya lagi, "Manfaat untuk apa?" tanya sang guru, berusaha mendebat agar dengan kesalahan jawabannya sang harimau, ia bisa menggagalkan ataupun menurunkan ilmu tersebut kepada sang muridnya. Nah, kemudian sang harimau pun menjawab, "Apa saja?" Kemudian sang guru pun menambahkan lagi, manfaat itu ada dua, yaitu ada manfaat baik dan ada manfaat buruk.
Kalau manfaat buruk berarti tidak baik, dan kalau manfaat baik itu pasti terpuji. Kemudian sang guru pun lanjut menanyakan, lalu kau akan memilih jawaban yang mana? Lanjut sang guru. Kemudian sang harimau mulai menggerutu dalam hatinya. Pikirannya mulai tidak sangat tenang. Kemudian sang harimau pun menjawab, guru mau menurunkan ilmu itu atau tidak? Tanya sang harimau. Tetapi sang guru pun dengan menjawab dengan tersenyum. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Tantang si kucing. Jangan menyesal apabila saya bertindak kasar, kata sang harimau. Kemudian sang guru terkaget. Apa? Kamu akan melawan gurumu sendiri? Karena sang kucing sadar bahwa ia tidak mampu melawan sang harimau dengan kekuatan ataupun porsi badannya yang ia tahu badan harimau sangatlah besar dan ia mempunyai badan yang sangat kecil. Kemudian sang guru pun berkata, kau tidak takut kena bencana? Gertak sang kucing. Kemudian sang harimau pun dengan tegasnya, tidak, kata sang harimau. Kemudian sang guru pun berkata, saya tidak mau menurunkan ilmu itu kepadamu. Sambil sang guru pun, sang kucing kabur meninggalkan sang harimau. Nah, harimau mulai terperanjat mendengar jawaban itu. Mendengar keputusan sang guru, ia sangat kaget dan sangat marah bukan main. Betul dugaanku, guru punya niat yang tidak baik, ujar sang harimau. Kemudian sang guru pun sambil berlari berkata, aku gurumu, aku tahu apa yang terbaik bagimu, dan kurasa kau memang tidak perlu belajar memanjat pohon, kata sang guru kepada sang harimau. Tetapi sang harimau pun dengan marahnya dan berkata, akan kukejar kemanapun guru berlari. Kemudian sang guru pun menjawab dengan singkat, coba saja kalau kau bisa, tantang sang guru sambil mempercepat larinya. Nah, kemudian sang harimau yang merasa mulai dikibuli menjadi sangat marah. Ia pun mempercepat langkahnya, karena kita tahu harimau tubuhnya lebih besar daripada sang kucing. Dalam tempo singkat, ia mampu mengejar sang guru. Nah, sial bagi sang kucing, karena ia mempunyai badan yang kecil dan juga langkah yang pendek, ia berkali-kali nyaris diterkam oleh sang harimau. Nah, sang guru pun mulai gentar menyikapi harimau yang kian beringas. Nah, untunglah nasib sang kucing lebih pintar dalam menggunakan ilmunya. Nah, ia pun mulai berpikir untuk menukik dengan belok tajam daripada berpacu dengan sang harimau yang sering kebablasan jauh dalam mengejarnya. Dan sang guru pun selalu menukik tajam dan juga berbelok tajam supaya sang harimau sulit untuk menerkamnya. Nah, saat itu sang guru merasa aman karena di depannya ada pohon, tetapi sangat sulit baginya untuk langsung mencapai pohon itu. Nah, jika ia langsung menuju pohon itu, maka ia akan dilahap harimau secara mentah-mentah. Ia tetap memakai cara lain dengan menukik-nukik tajam sambil mengalihkan perhatian dengan kepuasan sang harimau. Nah, ternyata harimau takjub dengan kelincahan sang kucing. Nah, sang harimau pun takjub dengan kelincahan sang guru yang tidak menyadari bahwa ada pohon di depannya. Hal itu, ia konsentrasinya memburunya membabi buta agar secepatnya bisa menangkap kucing dan ia pun teralihkan fokusnya. Nah, tetapi bagi sang harimau dia tetap merasa untung dengan ada ilmu tentang cara berlari dengan cara berbelok menukik tajam yang ia saksikan oleh gurunya tadi. Nah, kucing yang selama ia hanya menyiasati perhatian agar bisa mencapai pohon, dia menciptakan langkah semakin indah. Nah, sementara sekali ada kesempatan, maka segera kucing melompat dengan gesitnya merayap di pohon yang ada di depannya. Nah, harimau memandangnya dari jauh dan sangat terpesona melihat sang guru memanjat pohon itu. Nah, langkah itu terlihat indah sekali. Langkah itulah yang ia impikan, sahut sang harimau. Ia menyadari ilmu memanjat pohon itulah yang ia inginkan dan yang ia miliki dari sang guru. Akan tetapi sang guru kini sudah tidak percaya lagi kepadanya. Pada mulanya harimau sangat khawatir dengan gurunya. Jangan-jangan sang guru hanya menipu bahwa ia mempunyai ilmu cara memanjat pohon. Dan kini ilmu itu
ia bisa saksikan di depan matanya sendiri. Setelah harimau tahu ia hanya tercengang, ternyata gurunya tidak berdusta. Mungkin gurunya hanya memuji dengan kata-kata itu. Langkah itu benar-benar langkah yang menakjubkan. Ia tergiur dan menyesal telah memaksa gurunya dan membahayakan gurunya. Akan tetapi bagaimana lagi kalau nasi sudah menjadi bubur? Mustahil sang guru bisa mengampuni kesalahannya tadi. Nah, sambil terpesona bercampur kagum, pelan-pelan ia mulai marah pada dirinya sendiri. Dan juga ia sangat kecewa atas sikapnya terhadap gurunya yang sangat mengecewakan sang gurunya tersebut. Nah, itulah cerita singkat yang bisa kakak bagikan kepada anak-anak. Gimana perasaannya? Senang? Nah, semoga apa yang sudah Bapak sampaikan tadi dari cerita dongeng tadi, kita bisa mengambil hikmahnya ataupun pesan moralnya. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari dongeng harimau berburu pada si kucing adalah kita jangan pernah menyembunyikan ilmu kepada siapapun yang ingin belajar, dan kita jangan pernah pelit ilmu kepada orang lain. Dan juga ketika kita mempunyai suatu ilmu atau suatu kemampuan, maka jangan kita gunakan dengan hal negatif atau merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Tapi gunakanlah ilmu ataupun kemampuan kita dengan hal positif yang mana bisa membantu orang lain ataupun membantu sesama. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.